Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibn Rajab rahimahumallahu taala dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah berisi 42 hadis nabawi ditambah 8 hadis dari Ibn Rajab, sehingga totalnya insyaallah nanti menjadi 50 hadis. Kita sampai pada hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari hadis yang ringkas ini faedah yang pertama, ini adalah salah satu bukti dari bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan jawami'ul kalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani Nabi Muhammad SAW memiliki kekhususan ini. Kalimat beliau ringkas, akan tetapi memiliki makna yang sangat banyak dan sangat dalam dan sangat luas. Maka kita lihat Nabi Muhammad SAW bersabda dengan perkataan yang sangat ringkas, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Maka cukuplah sabda Nabi Muhammad SAW ini dari segala banyak slogan atau moto atau peribahasa atau ungkapan-ungkapan ya yang itu berasal dari manusia selain Nabi Muhammad SAW, berasal dari budaya. Misalkan sebagian orang itu mengagung-agungkan sebagian budaya, ya, ngefans sama budaya orang kafir, Jepang, Korea, kemudian Barat misalkan, kemudian yakni sangat menggandrungi pepatah mereka. Padahal banyak sekali dari pepatah tersebut yang kalau kita gali di dalamnya ada kelemahan-kelemahan. Yang terbebas dari kelemahan dan kecacatan adalah kalamullah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini faedah yang kedua, min husni islamil mar'i. Nabi Muhammad SAW menyebutkan di antara bagusnya keislaman seseorang. Ini isyarat bahwa keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat. Keislaman tiap orang berbeda-beda. Dan keislaman seseorang yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Sebagaimana iman yazidu wa yanqus, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bahkan iman dan Islam, kita mengingat ada sebuah kaidah tentang kata iman dan Islam. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Dua kata Islam dan iman ketika disebutkan dalam satu dalil secara bersamaan, seperti di hadis nomor 2 di kitab Arba'in Nawawiyah ini, yakni malaikat Jibril alaihissalam bertanya, akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian setelah itu malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Jadi Islam dan iman disebutkan dalam satu dalil. Maka kita lihat jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, beliau menjelaskan Islam sebagai 5 hal, 5 rukun yang itu merupakan perkara zahirah, amalan ibadah yang zahirah. Mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian menegakkan salat, kemudian bayar zakat, kemudian melaksanakan puasa Ramadan dan melaksanakan menunaikan ibadah haji jika mampu.
Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan iman dengan 6 rukunnya, yang itu merupakan perkara batinah, perkara yang ada di dalam hati, mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang malaikat-malaikat Allah, tentang kitab-kitab Allah, tentang rasul-rasul Allah, tentang hari akhir, dan tentang qada dan qadar, baiknya dan buruknya. Itu kalau disebutkan dalam satu dalil, maka Islam dan iman itu bermakna berbeda. Sementara kalau disebutkan sendirian, dalam sebuah dalil disebutkan cuma Islam saja, atau dalam sebuah dalil disebutkan cuma iman saja, maka maknanya sinonim, maknanya menjadi sama. Sehingga hadis ini, min husni islamil mar'i, di antara bagusnya keislaman seseorang, berarti menunjukkan bahwa, mengisyaratkan bahwa ada keislaman seseorang yang bagus dan ada keislaman seseorang yang tidak bagus. Ada tingkatan dalam keislaman seseorang. Dan yang dimaksud keislaman di sini ini sama maknanya dengan iman. Sehingga dari hadis ini kita bisa menyimpulkan akidah Ahlussunnah yang ini diselisihi oleh Khawarij, diselisih oleh Mu'tazilah, diselisih oleh Murji'ah, yaitu bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ini tentunya mencakup amalan anggota tubuh. Dia meninggalkan perkara yang dilakukan oleh anggota tubuh yang itu tidak bermanfaat. Maka ini menunjukkan bahwa amalan anggota tubuh itu termasuk dari keislaman, termasuk dari keimanan. Maka ini juga menunjukkan isyarat kepada akidah Ahlussunnah yang lurus, yaitu bahwa amalan itu termasuk bagian dari iman. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah, iman adalah al-qaul bil lisan wal i'tiqad bil janan wal al-a'mal bil jawarih atau bil arkan. Yani iman itu adalah perkataan di lisan, kemudian i'tiqad, akidah, keyakinan di hati, dan amalan di anggota tubuh. Dan ini diselisihi oleh Murji'ah. Ya, ini diselisihi oleh Murji'ah. Seperti siapa contohnya Murji'ah? Asy'ariyah misalkan. Mereka adalah Murji'ah dalam bab iman. Mereka tidak meyakini bahwa amalan itu bagian dari iman. Baik. Ini faedah kedua dari hadis yang ringkas ini, yaitu kita mendapatkan kesimpulan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, dan iman itu juga mencakup perbuatan anggota tubuh. Karena iman itu adalah keyakinan di hati, perkataan di lisan, dan amalan di anggota tubuh. Baik. Sekarang kemudian faedah yang keberapa sekarang? Faedah yang ketiga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maka hadis ini mencakup keseluruhan dari 3 hal tersebut, yakni hati, lisan, dan anggota tubuh. Wajib bagi kita untuk meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota tubuh kita. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat yang terkait dengan hati kita, misalkan kita meninggalkan yakni kotoran-kotoran hati. Jadi perkara yang tidak bermanfaat ini bisa berupa perkara yang haram, bisa perkara yang makruh, kecuali kalau ada kebutuhan maka makruh bisa naik tingkat menjadi mubah. Yang haram ketika kondisi darurat bisa naik tingkat menjadi mubah. Jadi itu kaidahnya. Sesuatu yang haram, hukum asalnya haram, tetapi ketika dalam kondisi darurat, maka dia bisa berubah menjadi mubah. Hanya dalam kondisi darurat tersebut. Kemudian sesuatu yang makruh, ketika ada hajah, ada kebutuhan, maka hal tersebut bisa naik menjadi mubah. Baik. Jadi perkara yang tidak bermanfaat itu bisa perkara yang haram, perkara yang makruh, atau sebagian perkara yang mubah yang merupakan termasuk dari fudulil mubahat, termasuk dari perkara mubah tapi sia-sia. Maka ini adalah 3 kategori perkara yang tidak bermanfaat bagi seseorang.
Adapun perkara sunnah, maka itu bermanfaat. Sesuatu yang wajib, itu jelas sangat bermanfaat, wajib untuk kita lakukan. Sehingga kita lihat apa contoh dari meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dengan hati kita, meninggalkan dengan hati kita. Maksudnya adalah, misalkan contohnya, kita meninggalkan atau berusaha membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati. Hasad, ujub, takabbur. Ini tentunya adalah perkara-perkara yang mengotori hati dan itu haram untuk dilakukan. Sehingga meninggalkan perkara tersebut itu bagian dari mengamalkan hadis ini. Memelihara hal tersebut berada di hati kita, itu sama saja kita tidak mengindahkan hadis ini. Jadi ketika seseorang itu merasa di dalam dirinya ada hasad, itu harus segera dihapuskan. Segera dia berusaha untuk menghilangkan kotoran hati tersebut. Ketika dia mendapati di dalam hatinya ada ujub atau takabur, dia juga harus segera waspada, harus segera menyadari, oh ini ujub, ini takabur, harus segera dia membuangnya. Demikian pula suudzon kepada orang lain. Hanya orang lain berkata sedikit atau berbuat sedikit, yang itu mungkin maksudnya berbeda dengan apa yang kita bayangkan, tapi kita sudah membayangkannya yang sudah suudzon, overthinking. Nah, jadi bagi para Gen Z yang di dalam bionya ada penyakit saya adalah overthinking, gitu malah bangga, betul tidak? Istilah-istilah Gen Z ini banyak aneh-aneh, betul tidak? Ada istilah overthinking, ada macam-macam, mental health dan seterusnya. Yang sebagian nyata, tapi sebagian lagi itu cuma dianya saja yang berlebihan, betul tidak? Nah, jadi ketika seseorang itu memiliki suudzon atau sering suudzon kepada orang lain, itu harus segera dia hilangkan. Harus segera dia berjuang untuk berusaha husnudzon. Malah sebaliknya. Ya kalau misalkan memang dia merasa bersalah, kemudian ada orang yang bersikap tidak enak kepada dia, ya dia harus minta maaf. Tapi kalau misalkan itu hanya mungkin saudara kita, mungkin cuma lagi pusing mungkin, makanya tidak begitu nyaman menjawab salam kita misalkan tadi. Ya sudah, tidak perlu dipikirkan. Ya, kita mencari uzur kepada saudara kita tersebut. Jangan kemudian menjadi sumber adawah, sumber permusuhan atau kebencian dan seterusnya. Maka syaitan di sini bermain. Ya, syaitan di sini bermain, membuat hati manusia. Ketika syaitan tidak bisa lagi menggoda manusia dalam masalah akidahnya, dalam masalah manhajnya, dalam masalah ibadahnya, maka dia akan menggoda manusia tersebut dalam masalah muamalahnya dengan orang lain. Baik, ini contoh meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dengan hati kita. Contoh lain adalah berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang itu bisa mengundang syubhat. Yakni rasa penasaran kita dengan syubhat, rasa penasaran kita dengan pemahaman yang menyimpang, itu sebetulnya bagaimana ya? Begitu ya. Atau rasa penasaran kita untuk mengetahui update terkini dari situasi di dunia persilatan antara misalkan para asatidzah atau para penuntut ilmu misalkan, sehingga kemudian kita terpapar dengan banyak syubhat sementara kita belum waktunya untuk mencerna hal-hal tersebut, maka ini adalah bentuk menjerumuskan diri dalam perkara yang tidak bermanfaat. Sehingga sembarangan membaca dari website yang tidak diketahui asal muasalnya, sembarangan membaca dari buku atau kitab atau website atau akun sosmed, ini adalah termasuk perkara yang tidak bermanfaat. Cukupkan diri, terutama penuntut ilmu yang pemula, cukupkan diri dengan atau kepada para ulama kita, para ustadz kita yang ilmunya terpercaya. Walaupun dibilang kurang piknik, misalkan, maka tidak perlu kita indahkan, tidak perlu kita pikirkan perkataan tersebut. Selama kita mengetahui bahwa kita berada di atas al-haq dan tentunya tidak fanatik atau hulu kepada para ulama atau ustadz kita senantiasa selalu mengembalikan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, karena itulah yang diajarkan oleh para ulama dan para ustadz kita. Maka ini adalah khair, ini adalah kebaikan bagi orang tersebut.
Maka tinggalkan, misalkan berusaha mencari tahu, ini yang sini sudah bantah yang itu, kira-kira apa balasannya dari kubu sana kepada ini yang terupdate, yang terkini. Misalkan kemudian yakni HP-nya dipenuhi dengan screenshot. Ya, betul tidak? Dipenuhi dengan screenshot. Kemudian kalau sudah berdebat tidak mau dia yang atau tidak mau lawan yang mengucapkan terakhir, pasti dia harus yang mengucapkan terakhir. Kalau dia bukan yang terakhir itu teranggap kalah. Antum pernah demikian? Debat di grup WA misalkan. Harus kita yang ya, dia balas, kita harus balas lagi. Dia balas lagi, kita harus balas lagi. Kalau enggak, maka orang tersebut merasa kalah. Ini tidak boleh seperti ini. Ya, ini tidak boleh seperti ini. Jadi ini contoh, yakni syubhat itu akan merusak hati seseorang dan merusak keilmuan seseorang dan merusak agama seseorang. Sehingga yakni tidak menyaring apa yang dia baca, apa yang dia ambil, tidak menyaring majelis ilmu yang dia ikuti. Maka ini akan bisa membuat rusak hatinya. Kemudian yang kedua, yakni meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat terkait dengan lisannya. Maka ini adalah termasuk yakni perkara yang paling besar dan paling susah yang harus dihadapi oleh manusia, lisan. Karena lisan itu mudah sekali untuk mengucapkan kata-kata, mudah sekali untuk membuatnya sibuk dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ya, sekedar misalkan yakni bermajelis, ngumpul-ngumpul. Ya, kalau itu tidak ada manfaatnya, maka itu akan mendorong seseorang sangat mudah sekali untuk kemudian ghibah atau mengucapkan perkara yang tidak bermanfaat, ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah tentunya yang namanya bermuamalah, yang namanya bersosialisasi dengan kawan itu juga penting. Tetapi kalau terlalu banyak, kemudian banyak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam majelis tersebut, ini bentuk dari menjerumuskan dirinya ke dalam perkara yang tidak bermanfaat. Baik. Kalau sesekali misalkan bercanda, tentunya Nabi Muhammad SAW terkadang bercanda dengan para sahabat. Akan tetapi, ya, ini jangan menjadikan atau jangan dijadikan sebagai yakni mayoritas waktu kita dihabiskan. Ya, duduk-duduk sama kawan, kemudian sambil makan-makan misalkan, kemudian waktu terbuang sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam misalkan. Dan ini terjadi sering sekali, tidak ada manfaat. Waktunya bisa digunakan untuk perkara yang lebih bermanfaat daripada itu. Baik, kemudian bentuk yakni meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat yang terkait dengan anggota tubuh, ya misalkan tadi bentuk yakni duduk-duduk tanpa ada keperluan atau menghabiskan waktu banyak, maka ini bentuk menjerumuskan dirinya ke dalam perkara yang tidak bermanfaat. Sehingga kita simpulkan hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara bagusnya keislaman seseorang dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, yakni baik yang terkait dengan hatinya atau dengan lisannya atau dengan anggota tubuhnya. Ini faedah ke berapa tadi? Faedah ketiga. Faedah keempat adalah hadis ini masuk dalam sadduz dzara'i. Apa yang dimaksud dengan sadduz dzara'i? Sadduz dzara'i maksudnya adalah menutup jalan yang bisa menuju kepada keharaman atau kemadharatan atau bahaya atau mafsadat atau kerusakan. Jadi jalan yang bisa menuju kepada keharaman, maka syariat juga menutup jalan tersebut. Jalan yang menuju kepada kebaikan, maka syariat juga memerintahkan jalan tersebut. Bukankah kita mengetahui sebuah kaidah usuliyah, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang perkara wajib tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan melaksanakan sesuatu ini, maka sesuatu ini juga wajib. Sesuatu yang perkara wajib tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan melakukan sesuatu ini, maka sesuatu ini juga wajib. Kalau misalkan kita wajib untuk sholat 5 waktu ke masjid bagi laki-laki, sholat berjamaah, ini salah satu pendapat ulama, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki tanpa uzur itu wajib. Maka itu wajib, sehingga jalan untuk menuju ke sana
dia berjalan menuju masjid atau naik kendaraan menuju masjid, itu juga diwajibkan oleh syariat. Karena tidak mungkin dia bisa menuju masjid kecuali harus berpindah dari rumahnya ke masjid, entah berjalan, entah naik kendaraan, terserah. Ya, maka jalan yang menuju kepada sesuatu yang wajib itu juga wajib. Di antara syarat sah salat adalah menutup aurat, sehingga wajib bagi dia untuk beli baju sehingga bisa menutup auratnya dengan baik. Ya, maka ini termasuk dari yakni dalam kaidah usuliyah tadi, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, hadis nomor 12 di Arba'in Nawawiyah ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini termasuk satu dzira'i, menutup jalan kepada keharaman. Karena ketika seseorang itu melakukan perkara yang tidak bermanfaat, maka sebagian besar itu pasti akan mengarahkan dia kepada keharaman. Katakanlah perkara yang tidak bermanfaat tersebut adalah perkara yang makruh atau perkara mubah yang sia-sia tadi. Karena perkara yang tidak bermanfaat ada 3 tadi: keharaman, kemudian sesuatu yang makruh, dan perkara mubah yang sia-sia, tidak bermanfaat. Katakanlah yang dia lakukan tersebut adalah perkara yang makruh, yang sia-sia, dan perkara yang mubah yang sia-sia. Maka dalam realitanya sebagian besar hal tersebut akan mengarahkan seseorang kepada keharaman. Tadi kita telah singgung, ketika seseorang banyak duduk-duduk tanpa ada keperluan, setiap malamnya, ya, dari habis isya misalkan sampai jam 11 misalkan duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, hukum minum kopi mubah insyaallah. Itu yakni dibahas di zamannya Syekh Mar'i Al-Karmi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar mazhab Hambali. Pada saat itu dibahas apa hukum rokok dan kopi. Para ulama banyak beda pendapat, dan yakni pendapatnya itu cukup berbeda-beda rentangnya begitu ya. Ada yang menyamakan hukumnya sama-sama tidak boleh, ada yang mengatakan sama-sama boleh, ada yang mengatakan sama-sama makruh, dan seterusnya. Tapi seiring perkembangan zaman, seiring para ulama mengetahui hakikat dari rokok dan hakikat dari kopi, maka pendapat yang stabil sekarang, pendapat yang itulah yang insyaallah yang hak. Rokok itu haram karena itu berbahaya. Kalau nggak percaya, baca bungkus rokoknya sendiri. Kemudian kopi itu hukum asalnya mubah. Ya, hukum asalnya mubah. Jadi misalkan kalau ada sebagian orang yang menyamakan rokok dan kopi, misalkan, oh maaf tidak ada kopi di sini karena kalau ngopi pasti ngerokok. Nah, mungkin mengamalkan salah satu pendapat yang menyamakan hukumnya. Sama-sama nggak boleh, kelas. Antum nggak perlu beli kopi di sini. Tapi Syekh Hamdani di sini ada pengalaman buruk tentang hal itu ya. Mau baik di Lembang itu ya, di mana? Hah? Di Lembang waktu sama Syekh Pak Dada ya. Pagi-pagi baru nyampe nyari kopi, Pak. Dibilang nggak ada kemarin waktu perpisahan Al-Furqan. Nggak ada karena disamakan. Kalau ngerokok kalau ngopi pasti ngerokok. Jadi anak langsung mikir waktu itu, wah ini mungkin ini mengamalkan salah satu pendapat ulama yang menyamakan hukumnya. Tapi kayaknya nggak sampai ke sana ya mungkin ya. Baik. Jadi ketika seseorang itu misalkan menghabiskan waktu duduk-duduk, maka akan sangat terbuka besar dia untuk kemudian terjerumus ke dalam ghibah. Betul tidak? Kemudian perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat yang lainnya selain ghibah. Misalkan yakni ucapan-ucapan yang kasar. Orang kalau sudah yakni teman dekat, maka ucapannya semakin kasar. Betul tidak? Ini sebuah fenomena ini. Semakin dekat seseorang maka ucapannya semakin kasar. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Bahkan ada sebuah kaidah di sebagian tempat. Kalau belum kasar maka belum dekat ini. Ini tidak boleh. Kemudian ketika dia misalkan banyak duduk-duduk dan nongkrong-nongkrong istilahnya begitu ya, tanpa ada keperluan, maka dia akan misalkan yakni terbawa oleh din dari teman duduknya tersebut, terpengaruh oleh agama dari teman duduknya. Ya, ketika teman duduknya misalkan memberikan syubhat atau yakni terlihat teman duduknya tersebut malas melakukan ibadah, misalkan dia akan tertular. Jadi melakukan perkara yang tidak bermanfaat, bahkan walaupun itu perkara mubah tapi sia-sia, maka ini bisa menjerumuskan seseorang kepada keharaman. Sehingga dalam rangka untuk menutup jalan ini,
Nabi Muhammad SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Seolah Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, apakah antum ingin keislaman antum bagus? Kalau antum ingin keislaman antum bagus, maka tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Baik. Jadi faedah yang keberapa ini barusan? Faedah keempat, yaitu bahwa hadis ini termasuk dalam bab sadduz dzara'i, menutup jalan yang bisa menuju kepada keharaman. Kemudian faedah yang kelima adalah ketika seseorang misalkan melakukan sebuah kemungkaran atau kemaksiatan atau keharaman, kemudian dia dinasihati oleh orang lain, maka kira-kira apa yang mungkin dikatakan oleh orang ini, dan ini terjadi di lapangan. Orang tersebut mengatakan, urusi saja perkaramu sendiri, urus saja urusanmu sendiri, nggak perlu ngurusi anak. Ya, seolah mengatakan ini adalah perkara yang tidak bermanfaat untukmu, ini bukan urusanmu. Maka para ulama menjelaskan, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perkara yang bermanfaat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perkara yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang menginginkan keislaman yang bagus, keimanan yang bagus. Dia tidak membiarkan kemungkaran tersebut. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Yani orang yang mengubah dengan tangan, maksudnya adalah ketika dia mampu untuk melakukan hal tersebut, seperti kepala rumah tangga yang mendapati anggota keluarganya melakukan sebuah keharaman, maka dia bisa untuk menghentikannya. Ulil amri yang melihat warganya melakukan keharaman, wajib bagi ulil amri untuk menghentikan hal tersebut. Kalau ulil amri malah sekedar mendiamkan saja, apalagi memfasilitasi, mereka akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membiarkan kemaksiatan, yakni berada dalam suatu negeri, atau bahkan kekufuran, bahkan kesyirikan, itu nanti ulil amri akan ditanya urusannya. Dan maka itulah mengapa para generasi terdahulu tidak mau ketika mau diberikan kekuasaan, tidak mau, yakni tanggung jawabnya besar, ya, tanggung jawabnya besar. Jadi ini nasihat kepada ulil amri. Maka kita lihat ketika dia bisa mengubah dengan tangannya, atau berhak untuk mengubah dengan tangannya, dia wajib untuk mengubah dengan tangannya, yakni dengan kekuasaannya tersebut. Tapi kalau misalkan tidak bisa, yakni atau tidak berhak, ini penjelasan para ulama. Misalkan Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullah taala, beliau menjelaskan dalam sebuah majelis, ana hadir langsung di majelis tersebut, beliau menjelaskan hadis tersebut berisi 3 kalimat, 3 kalimat ditujukan kepada 3 orang yang berbeda-beda. Jadi ubahlah dengan tangannya, maksudnya adalah orang yang berhak untuk mengubah dengan tangan. Kalau kita bicara level negara, level bermasyarakat, ya, berbangsa, maka yang berhak untuk mengubah dengan tangan adalah ulil amri atau bagian dari ulil amri, seperti para aparat. Sehingga misalkan ada tempat kemaksiatan, misalkan tidak boleh bagi warga biasa untuk, yakni langsung main kekerasan misalkan untuk menutup tempat tersebut, tidak boleh. Karena ini akan memunculkan fawdha, kerusakan atau kekisruhan. Wajib bagi mereka untuk melapor kepada para aparat. Jadi mereka yang kemudian menutup misalkan. Nah, kalau tidak bisa dengan tangan atau tidak berhak, seperti contoh barusan, maka dengan lisan. Maka dengan lisan dinasihati, ya, diberikan ilmunya, disadarkan atau didakwahi dan seterusnya. Maka Syekh Asy-Syadzili hafizahullah, beliau menjelaskan ini hukum asalnya adalah untuk para ulama atau orang-orang yang berilmu atau yang memiliki ilmu dalam masalah tersebut. Sebagian masalah butuh para ulama yang berbicara. Sebagian masalah cukup penuntut ilmu yang berbicara, karena ini yakni tidak harus para ulama, tapi penuntut ilmu juga bisa. Sebagian masalah bahkan orang awam bisa berbicara, yakni sekedar menasihati misalkan. Sekedar menasihati. Kalau itu adalah suatu perkara yang jelas-jelas haram, kita bisa menasihati, betul tidak? Kalau seseorang misalkan malas ke masjid, kita bisa menasihati, bahkan walaupun kita awam.
Ketika seseorang melakukan keharaman, suka minum khamr misalkan, kita bisa menasihati. Tapi kalau itu misalkan perkara yang merupakan syubhat, misalkan, yang tidak boleh berbicara di situ kecuali dengan ilmu, maka ini ranahnya para ulama, ya, atau bisa jadi bisa masuk juga para penuntut ilmu di situ di sebagian masalah. Tapi kalau masalah tersebut besar, masalah yang berkaitan dengan negara atau nyawa banyak orang, maka tinggalkan perkara ini hanya kepada para ulama. Baik. Kemudian kalau itu tidak bisa, maka ubahlah dengan hatinya. Maksudnya adalah mengubah dengan hati, yakni mengubah. Maksudnya hati kita itu mengingkari. Hati kita itu mengingkari. Tidak boleh kemudian kita tidak mengingkari. Yang sering Anda contohkan adalah misalkan di negeri kafir, di negeri barat misalkan. Dahulu mereka itu merasa tabu sekali kalau seseorang itu buka aurat. Lama-kelamaan mulai muncul tren baru, kata mereka, buka aurat, lama-lama terbiasa. Betul tidak? Lama-lama mereka menganggap itu adalah sebuah progres dan kemajuan. Justru yang tetap menutup aurat, itulah yang dibilang ini terkungkung, ini terpaksa, dipaksa. Makanya mereka mengatakan muslimah, yakni wanita kaum muslimin itu dipaksa atau terkungkung atau terpaksa dan seterusnya. Dulu mereka malu untuk terbuka auratnya. Kemudian setelah itu mereka merasa malu atau merasa tabu kalau misalkan seseorang itu yakni misalkan zina. Tapi kemudian setelah itu zina menjadi merajalela dan mereka anggap itu progres, sehingga kalau tidak berzina, misalkan istilahnya ada, kalau di dunia mereka itu ada body count. What's your body count? Maksudnya adalah antum sudah tidur sama berapa orang? Ajib yakni. Dan kalau masih dibilang 0, maka yakni memalukan. Ini kondisi mereka. Dulunya tabu, tapi sekarang justru mereka menganggap yang sebaliknya yang tabu. Dulunya mereka merasa tabu kalau misalkan seseorang itu menyukai dengan sesama jenis misalkan. Mereka tabu sekali dan membenci sekali. Tahun-tahun 60, 70, ya, 80. Kita bicara negeri kafir, negeri barat. Tapi kita lihat sekarang sudah difasilitasi, dilegalkan dan seterusnya. Bahkan ya tidak cukup dengan 4 huruf LGBT, tapi LGBT Kiki II AAP dan googling sendiri kalau nggak percaya. Itu ada kepanjangannya masing-masing. Baik. Dulu mereka merasa aneh kalau misalkan laki-laki mengatakan dia perempuan, perempuan mengatakan dia laki-laki. Sekarang ya, tolong, saya adalah she. Ya, saya adalah he misalkan. Saya adalah they. Kenapa nggak sekalian saja it, biar sama kayak kucing. Jadi ini adalah tidak mengingkari dengan hati. Jadi lama-lama hatinya menerima. Ketika kemaksiatan tersebut merajalela dan sudah dianggap biasa, akhirnya hati menerima. Ini adalah ya perkara yang haram, tidak boleh kita lakukan. Jadi hati kita harus tetap mengingkari. Kalau kita nggak bisa mengingkari dengan tangan dan juga dengan lisan, minimal hati kita yang harus tetap mengingkari. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Wadzalika ad'aful iman." Itu adalah selemah-lemah iman. Gak boleh lebih rendah lagi daripada itu. Kalau lebih rendah lagi daripada itu, ini berbahaya. Ini adalah yakni bisa menghilangkan keimanan seluruhnya. Kok bisa? Dia menghalalkan yang haram. Betul tidak? Itu yang terjadi pada negeri kafir, betul tidak? Yang tadi kita contohkan, awalnya mereka merasa itu tabu, tidak boleh. Akhirnya mereka justru pro terhadap hal tersebut, menghalalkan yang haram. Apa hukum menghalalkan yang haram? Kufur akbar. Menghalalkan perkara yang haram yang jelas-jelas itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kufur akbar. Demikian pula mengharamkan yang halal, kufur akbar. Baik. Jadi ini faedah yang keberapa barusan? Faedah yang kelima itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu adalah perkara yang harus diperhatikan oleh setiap kaum muslimin, sehingga tidak boleh bagi seseorang ketika dinasihati kemudian dia mengatakan urusi saja urusanmu sendiri. Ya, tidak perlu mengurusi anak. Maka ini bukan termasuk bagian dari, apalagi kalau berdalil urusi saja urusanmu sendiri, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Ajib ya. Harusnya hadis itu untuk antum. Antum melakukan perkara yang haram, itu jelas perkara yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baik. Jadi kita lihat di sini hadis ini walaupun sangat ringkas akan tetapi mencakup
Banyak sekali faedah. Ini diantara 5 faedah yang dijelaskan oleh para ulama tentang hadis ini. Wajib bagi kita untuk berusaha mengamalkannya. Karena ketika seseorang mengamalkan hadis ini, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina", kemudian kami wariskan kepada para hamba kami yang telah kami pilih, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Yaitu maksudnya adalah dia adalah kaum muslimin yang berada dalam Islam, termasuk kaum muslimin, akan tapi dia sebagian perkara wajib dia tinggalkan, sebagian perkara haram dia lakukan, dan tidak kunjung bertaubat dari hal-hal tersebut. Dia menzalimi dirinya sendiri dengan dosanya yang dia lakukan terus-menerus tersebut. Ini berarti keimanannya tidak sempurna, keimanannya penuh dengan kecacatan. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut, zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid maksudnya adalah cukup. Dia melakukan perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang haram. Kalau dia terjatuh kepada keharaman, dia langsung bertaubat. Ini yang cukup. Ini iman yang minimal, iman ideal yang paling minimal, iman yang seharusnya yang paling minimal. Harusnya kan begini. Kemudian wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang mengerjakan kewajiban, kemudian meninggalkan keharaman, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan sebagian perkara mubah yang itu tidak bermanfaat, dan kalau dia terjatuh kepada keharaman dia langsung bertaubat. Maka ini derajat ihsan. Kalau yang zalim li nafsihi derajat Islam, yang muqtasid yang cukup itu derajat iman, kemudian yang sabiqun bil khairat itu adalah derajat ihsan. Dan ketika kita berusaha mengamalkan hadis nomor 12 di Arba'in Nawawiyah ini, maka insyaallah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat ihsan. Dan orang yang berada di derajat muqtasid dan yang berada di derajat sabiqun bil khairat, derajat iman dan derajat ihsan, ini masuk dalam kategori wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ditanyakan siapakah wali Allah, minimalnya adalah orang yang muqtasid. Kemudian yang lebih afdal lagi adalah orang yang sabiqun bil khairat, orang yang berada di derajat ihsan. Dan yang lebih afdal lagi tentunya para nabi dan rasul. Dan yang paling afdal di antara para nabi dan rasul adalah para rasul. Dan di antara para rasul yang paling afdal adalah ulul azmi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Dan di antara 5 ulul azmi yang paling utama, sebagaimana yang urutan yang Anda sebutkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Maka itulah yang disebut wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Ini mentalitas Ahlussunnah, yaitu kalau disebut wali Allah, kita harus memiliki mentalitas kita juga bisa insyaallah menjadi wali Allah. Jangan kemudian kita meyakini bahwa wali Allah itu adalah orang khusus saja, Anda nggak mungkin jadi wali Allah. Ini termasuk perbuatan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merasa dia tidak akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, apakah kita sekarang wali Allah? Antum nggak boleh kegeeran, betul tidak? Kita mengatakan kita ingin, tapi kita tidak tahu, betul tidak? Itu adalah perkara gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ini mentalitas Ahlussunnah, tidak boleh merasa yang wali Allah itu adalah orang khusus saja, orang yang rambutnya acak-acakan, kemudian nggak pakai baju, kemudian sambil ngerokok dalam masjid, kemudian ini wali Allah ini, betul tidak? Sehingga merasa bahwa wali Allah itu hanya orang khusus saja, keturunan ini saja. Kalau antum tidak akan bisa jadi wali Allah, sehingga udahlah antum mengikut ana saja. Ana dan keturunan ana adalah wali Allah. Ini adalah cikal bakal dari banyak penyimpangan. Baik, demikian yang bisa ana sampaikan. Mungkin azan terlebih dahulu sebelum kita menjawab pertanyaan insyaallah taala.